karena dulu abis nikah tuh terus gabut. Jadi pengennya tuh produktif gitu kan. Terus saya tuh sebenarnya mirip kayak generasi kolonials. Jadi ada investor kolonials yang masuk zaman-zaman masa pandemi corona kemarin. Nah dulu tuh saya kayak aku tuh kepengen produktif tapi suami maunya ya kamu di rumah aja lah gitu ya. Jadi sambil mengurus rumah tangga kayak gitu. Akhirnya ya diarahkan ke investasi. Awalnya ke reksadana, tapi reksadana kok saya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Akhirnya diarahkan ke investasi saham dan kebetulan memang saya seneng. Apa yang membuat saya senang waktu itu sebenarnya karena timing. Waktu itu saham tuh naik terus di 2007 dan 2008 waktu itu benar-benar ngasih saya pelajaran banget karena 2008 langsung dibanting, langsung jatuh gitu. Jadi itu yang menjadi turning point hidup saya. Jadi suami yang maunya kamu di rumah aja deh, ya deh di rumah tapi sekali-kali boleh dong ke Jakarta buat OCBC NISP. Jadi sebenarnya itu berawal dari pengalaman saya dari 2007 sampai sekarang. Terus saya mulai ngajar tuh sekitar sharing-sharing lah ya 2010, 2011 lah gitu. Saya melihat dari perjalanan saya baik investasi, trading saham sendiri, mengajar. Itu orang-orang yang mereka bisa jadi berhasil itu memang mereka yang benar-benar mau belajar. Sedangkan mereka yang tidak mau mengikuti proses, kita kasih rekomendasi saham yang sama, hasilnya beda. Karena sebenarnya saham itu nggak bisa kayak, kasih tahu saya dong rekomendasi sahamnya apa. Oke, kita ngomong sendiri di MVest, jadi program investing kita, edukasi investing, kita sempat ada rekomendasi, salah satunya NISP gitu ya. Di Mtrade juga pernah ada, kita dalam beberapa webinar kita bahas gitu. Nah waktu itu NISP belum naik tinggi, sekarang udah naik tinggi. Tapi ternyata dari orang yang memegang saham yang sama ini, terlepas dari apapun sahamnya itu, hasilnya bisa beda-beda. Contoh, misalkan dia udah naik tinggi, tapi kita kasih tahu, udah ya jangan dibeli ya, udah di atas. Nah, udah dikasih tahu jangan dibeli, masih dibeli di atas karena kebetulan dia tidak belajar atau nggak ngikuti materi edukasi kita gitu. Jadi ada morning briefing kami, dia nggak ngikutin gitu. Terus intinya pokoknya itu deh yang ada, pokoknya yang direkomendasi udah cuan aku ikut-ikutin, salah timing. Tapi pertanyaan berikutnya ada orang yang masuknya timingnya benar-benar sama. Ketika dia masuk, kita juga masuk sama. Nah, exitnya juga sama, harga jualnya sama. Jadi kalau untung bareng, rugi bareng. Tapi ternyata dari total keseluruhan portofolio saham, hasilnya beda. Si A bisa untung dari portofolio saham keseluruhan, si B dia justru nggak untung, justru malah rugi. Rahasianya di mana sebenarnya? Salahnya di mana? Di manajemen portfolio atau position sizing. Ketika dia beli saham yang rugi, belinya banyak. Ketika dia beli saham yang untung, belinya dikit. Jadinya dibeli turun, dijual naik gitu. Ya, jadi caranya untuk mengantisipasi itu sebenarnya adalah dengan melakukan desain portfolio. Apa yang perlu dipertimbangkan sebelum Sobat Menyala mulai investasi saham? Sebenarnya yang pertama adalah ekspektasi. Jadi ekspektasinya saham itu kan banyak yang bilang pertumbuhannya di atas deposito, di atas inflasi gitu. Ya sih benar sih, cuman mesti disadari juga kalau pas pasar sahamnya lagi crash atau lagi turun, mengalami kerugian itu bisa returnnya justru malah di bawah deposito. Namanya juga kerugian gitu. Jadi yang pertama adalah ekspektasi. Yang kedua udah pasti uang dingin, jangan bosan kalau saya bahas uang dingin. Kenapa? Karena uang dingin bahkan tidak hanya uang dingin, tapi nominal di mana kita masukkan ke situ udah uang dingin dan kita siap dengan resiko. Misalkan mau coba dulu nih di angka berapa? Oh 100 juta, 100 juta kemudian kita lihat oh saham tuh bisa turun sampai sejauh apa sih? Di masa krisis saham-saham bagus itu bisa turun sekitaran 40-an% rata-rata gitu. Oke jadi kita antisipasi kalau sampai hilang 40% siap enggak? Ya kalau nggak siap berarti turunin di angka 70, 50 dan seterusnya sampai resikonya tuh siap. Bahasa mudahnya sebenarnya gini, siap uang itu untuk dalam tanda kutip hilang, tapi bukan kita mau hilangin. Jadi kalau sampai dia turun, tetap bisa tidur nyenyak, makan enak. Jadi start small, benar-benar start small.
pertanyaannya lagi nih ya, kalau start small kapan kayanya? Ya nanti kalau udah pinter dan marketnya udah bagus, portfolio semuanya udah cuan, boleh tuh nambah. Tapi di awal jangan terburu-buru. Sama seperti orang bisnis, semuanya mulai dari awal. Anak sekolah juga mulai dari belajar membaca dulu kan gitu. Jadi intinya start small dan jangan terburu-buru. Oke, jadi cara sederhana tapi powerful adalah ikuti strateginya fund manager. Ada tuh strateginya, saya ada bikin, jadi namanya portfolio design. Jadi tadi saya ada cerita ya, kalau misalkan lagi untung, belinya dikit. Kalau misalkan lagi rugi, belinya banyak. Sebenarnya saham yang naiknya cepat dan naiknya pelan, yang turunnya cepat dan turunnya pelan, itu kalau orang bahasa Jawa bilang tuh bisa dititeni. Bisa dititeni itu gimana sih? Bisa diklasifikasikan lah, bisa ditandain lah gitu. Nah tandanya gimana sih? Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dia secara ukuran besar, ya aku ngomongnya pakai bahasa yang lebih mudah dipahami aja ya. Kapitalisasi itu sebenarnya jumlah saham dikali dengan harga sahamnya. Secara kapitalisasi besar itu seharusnya dia nggak akan naik turun secara volatile. Ditambah dengan perusahaan itu harus cuan. Masalahnya sih sekarang banyak perusahaan yang market cap-nya gede, tapi perusahaan itu nggak untung. Secara laporan keuangannya tuh nggak positif, sehingga investor-investor besar nggak mau masuk ke situ. Jadi di dalam portofolio kita itu harus ada sebagian saham-saham yang memang investor gede suka dan market cap-nya besar. Bisa dibilang saham blue chip kah? Dulu iya, dulu zaman saya pertama-tama di saham, yang namanya saham blue chip itu semua yang market cap gede kebetulan bagus. Tapi belakangan setelah saya mengikuti, tidak semua saham blue chip bagus gitu. Nah jadi dalam konteks kali ini saya tidak ngomong saham secara spesifik. Mungkin kalau saham spesifik bisa dilihat di IG live saya Senin sampai Kamis jam 8 malam gitu ya. Jadi di sini kita lebih lihat ke perusahaan yang secara market cap gede, fundamentalnya bagus dan kemudian dia disukai oleh investor besar. Itu dulu harus ada supaya dia jadi cushion atau bantalan buat portfolio kita agar dia tidak terlalu fluktuatif. Kemudian setengah sisanya atau sepertiga sisanya ini sebenarnya tergantung dari profil resiko. Boleh tuh pilih saham-saham yang second liner. Mungkin yang pertama tuh full fundamental. Yang second liner ini boleh tuh secara teknikal atau secara chart harga saham. Kenapa? Karena tidak semua saham yang fundamentalnya bagus itu naik. Dan tidak semua saham yang naik itu fundamentalnya bagus. Semoga nggak bingung. Jadi di sini tips yang kedua setelah portfolio design kita memahami analisis fundamental, analisis teknikal. Dan tips yang ketiga sebenarnya balik lagi seperti yang tadi saya bilang. Manage expectation, jangan terburu-buru. Itu caranya gimana sih? Saya bisa aja ngomong ke Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Nyala ya. Sobat Nyala semuanya. Ya, supaya kamu tetap menyala investasi sahammu, kamu jangan serakah, jangan buru-buru. Tapi kok nggak bisa ya? Saya udah tahu ilmunya, tapi tetap serakah, tetap terburu-buru. Sebenarnya mesti dilihat dari dalam hati itu, dicari penyebabnya. Kenapa serakah, kenapa terburu-buru? Mungkin ini sedikit psikologi tentang investasi, psikologi trading. Kenapa terburu-buru? Oh, karena saya pengen cepat kaya. Cari lagi kenapa? Kenapa ingin cepat kaya? Karena saya ingin membahagiakan keluarga. Kenapa ingin membahagiakan keluarga? Karena dulu waktu kecil saya hidupnya susah. Oh berarti yang perlu disadari, diterima dan dilepaskan secara beban emosinya tuh pengalaman waktu kecil hidup susah. Dan di atas-atasnya sehingga kita bisa secara mudah untuk menjadi lebih santai terhadap keuangan kita. Nah jadi sebenarnya kenapa orang terburu-buru ingin cepat kaya? Untuk berinvestasi ataupun berbisnis sehingga terjebak dalam investasi bodong atau beli saham gorengan. Penyebab paling utama adalah karena dia desperately ingin kaya. Desperately ingin kaya bisa jadi bukan karena dia kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Tapi karena harga diri bisa, karena pengalaman masa lalu bisa. Dan ini memang pengalaman saya sendiri. Ketika saya melepaskan hal itu saya cari penyebab-penyebabnya apa. Kenapa jadi orang gak bisa being present.
mikirnya kerjaan terus. Waktu lagi sama keluarga mikirnya kerjaan. Lagi sama keluarga mikirnya saham aku lagi naik atau turun ya. Nggak bisa gitu. Apalagi kalau pas lagi turun tuh kayak udah stres banget gitu. Salahnya di mana? Salahnya karena masuk duit kebanyakan. Masuk duit kebanyakan karena buru-buru pengen kaya. Buru-buru pengen kaya karena banyak penyebab lainnya di bawah itu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang investasi saham, investasi di pasar modal itu bukan cuma numbers, tapi investasi saham sangat lekat sekali dengan mental kita. Jadi psikologi investasi itu sangat penting sekali untuk kita persiapkan dan benahi dulu. Yang menarik dari komunitas saya, dari teman-teman yang saya sempat sharing, ajarkan murid-murid saya, mereka yang betul-betul berhasil di dalam investasi dan trading saham ini, mereka orang yang dalam tanda kutip nyantai. Nyantai itu istilah kata, saya untung gak apa-apa, saya gak untung juga gak apa-apa, malah jadinya untung. Mereka yang nyantai seakan-akan kayak hidup saya sederhana gak apa-apa. Saya gak harus ngikutin gaya hidup orang yang mobilnya harus begini, rumahnya harus begini, tasnya harus begini gitu. Orang-orang yang seperti ini justru mereka yang tradingnya berhasil. Nah, kenapa tadi saya bilang trading saham tidak untuk semua orang sebenarnya. Kalau investasi saham lebih bisa untuk semua orang. Karena untuk trading saham itu butuh kita punya keyakinan tegas ketika harus beli-beli, jual-jual, cut loss, buyback. Dan tidak boleh ada attachment secara emosi. Sedangkan pengambilan keputusan harus tegas seperti itu biasanya benar-benar pakai logika. Nah, logika itu bisa jalan ketika nggak ada di dalam amigdala kita, emosi kita yang membajak neokorteks. Neokorteks itu otak logika. Nah, kalau amigdala tuh otak reptil, otak emosinya gitu. Otak mamalia, otak serakah, ya itu juga kalau dia nggak membajak, ya kita bisa ambil keputusan berdasarkan logika. Nah, jadi sangat penting sekali untuk benerin secara psikologi investasinya dulu gitu. Saya paling ketar-ketir ketika tahun 2008 market itu crash, jatuhnya lebih parah daripada pandemi kemarin. Saya mau beli satu emiten, dia waktu itu harganya 5 digit gitu, jadi masih puluhan ribu. Terus ketika saya beli kebanyakan nol, jadi mau beli berapa lot gitu kebanyakan nolnya satu. Ya kalau naik gitu ya, habis itu turunnya tuh kayak nggak kira-kira langsung turun kenceng gitu kan. Dan waktu itu benar-benar sampai keringat dingin, sampai deg-degan banget. Dan apa ya, seperti habis diangkat terus dibanting. 2007 kan saya pertama masuk di saham, ya kan. Terus bilang sama suami nih, untung gitu, tambahin terus duit, tambahin. Nah sampai di atas, ketika udah tambahin berarti kita masuk di atas lebih banyak dong. Di bawah kan dikit, untung nih, untung, masuk di atas banyak. Ketika di atas marketnya jatuh, kesimpulannya untung dan rugi lebih banyak mana? Kayaknya ruginya ya, lebih banyak ya. Lebih banyak ruginya gitu. Dan di situ benar-benar pengalaman pertama di mana saya merasa saya pintar padahal marketnya lagi uptrend gitu. Terus ya pengalaman pertama saya juga dikasih kepercayaan sama suami. Terus langsung kayak gitu. Jadi ketika suami nanya tuh sambil ketar-ketir dik-duk-der gitu ya. Saham kan jatuh nih, berita kan pasti ini ya. Gimana kabarnya? Jawabnya cuman cool aja, santai. Tenang saja, pokoknya kamu tahu beres. Ya, dan setelah itu ya sebenarnya deg-degan banget tuh, deg-degan banget. Nah, sampai ini, dulu waktu itu anak saya masih kecil, masih baby gitu. Jadi sampai akhirnya jadi sangat religius tuh. Jadi doanya tuh sampai berlutut gitu loh. Jadi Bapak Ibu jadilah religius, jangan sampai nunggu portfolio sahamnya jatuh. Itu contoh yang gak bagus. Karena Tuhan tidak bertanggung jawab atas portfolio saham kamu yang jatuh gitu. Jadi tiba-tiba jadi religius ya. Ya kita dikasih kesempatan untuk belajar hari ini. Sebenarnya kayak kalau ditanya tipsnya apa, itu kayak aku ngejawabnya kayak apa ya, kok gitu banget jawabnya belajar. Tapi belajarnya sekarang daripada belajarnya dulu lebih enakan sekarang. Sekarang fasilitas banyak, ada OCBZ ini bikin program menyala gitu kan ya. Jadi belajar aja, nikmatin aja. Saya rasa hidup ini juga untuk belajar gitu, untuk jadi yang lebih baik gitu. Yang pertama pastinya resiko harga saham turun dong. Yang kedua yang orang jarang pikirkan adalah resiko nggak bisa jualan.
Jadi kalau harga saham turun, capital loss, rugi itu biasa. Tapi kalau yang lebih berbahaya lagi nggak bisa jualan karena saham ini nggak ada yang mau beli. Nggak ada bidnya ya. Semua orang mau jualan. Jadi turun terus sampai ke harga 50, kalau sampai 50 sekarang dibuka beberapa saham dibuka di batas di bawah itu gitu. Tapi kalau sampai 50 itu udah susah banget jualannya, harus di pasar negosiasi. Dan kalau pasar negosiasi itu bisa kayak diskonnya bisa sampai Rp25 dan seterusnya sampai di bawah gitu. Jadi resiko pertama capital loss atau kerugian kalau saat beli saham. Yang kedua nggak bisa jualan saham. Nah yang ketiga, kalau perusahaannya di delisting, maka dari itu sebenarnya filter dari pemilihan saham ini fundamental atau teknikal. Dan yang lebih penting lagi daripada dua ini adalah likuiditas. Likuiditas itu adalah bid offer, ada nggak antrian belinya? Kalau ada berapa banyak gitu. Dan kalau udah bisa ngebaca candle dikit-dikit grafik itu ya. Grafik yang ekornya panjang-panjang, di atas panjang, di bawah panjang, itu sukanya ngeprank. Naik bentar, turun lagi, naik bentar, turun lagi. Nah jadi dari capital loss, kemudian dari likuiditas, dari fundamental perusahaan jangan sampai dia di delisting. Kalau delistingnya karena keputusan perusahaan sendiri akan dilakukan buyback. Tapi jika delistingnya karena perusahaan itu bangkrut, maka perusahaan punya kewajiban untuk membayarkan kewajibannya tuh ke pemegang saham preferen dulu. Bukan ke pemegang saham biasa. Kita semua ini pemegang saham biasa. Nah kalau preferen lain. Kemudian mereka punya kewajiban buat melunasi hutang-hutangnya. Kemudian bayar gaji karyawan. Sehingga investor saham itu diprioritaskan, saham biasa itu diprioritaskan terakhir. Maka dari itu memilih perusahaan yang sehat itu penting. Jadi sekarang saya sangat senang sekali dengan banyaknya IPO. Di Indonesia ini tahun ini IPO-nya tuh paling banyak dibandingkan di Asia Tenggara. Sudah sekitaran hampir 70 emiten kalau nggak salah ya Pak ya? Iya betul, Ya. yang udah IPO di tahun ini Jadi ya. banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu layak dibeli atau enggak? Kayaknya mesti dilihat dulu deh track recordnya, dilihat dulu deh likuiditas bid offernya, dilihat dulu deh apalagi teknikal, chartnya nggak bisa, chartnya mesti harus paling tidak 2 atau 3 bulan gitu. Jadi ya saya belajar justru dari salah satu teman saya juga yang dia cara berinvestasinya tuh sangat sederhana. Orang ini dia cuman memperhatikan, dia belajar saham masih pemula, belajar chart tuh masih pemula, tapi dia cuman memperhatikan sekitar 5 sampai 10 saham aja. Kalau lagi tren turun dia nggak ngapa-ngapain, kalau lagi ada tanda naik dia masuk di situ, kalau lagi tanda balik arah dia jualan, udah gitu aja. Jadi dia belajar dari cara saya charting, kemudian dia menerapkan, dia bilang saya nggak punya waktu screening lama dan karena temen ya, saya kasih tahu aja, oke kira-kira sahamnya ini deh. Ternyata dia tuh padahal saham trading ganti-ganti, dia nggak pernah ganti-ganti watchlistnya dia, watchlistnya cuma 10 itu aja. Tapi ketika sahamnya downtrend, ya udah dia nggak beli, diam aja kayak nggak punya portfolio apa-apa. Boleh juga cara seperti itu. Maksud saya adalah kita tidak perlu mengamati 800-an emiten yang ada di bursa. Ya, jadi mungkin tadi yang dikatakan oleh Pak Budi ada benarnya ya. Jadi perhatikan yang LQ45, tapi LQ45 ini tetap perlu difilter lagi. LQ45 artinya 45 saham paling liquid, tetap perlu difilter lagi secara fundamental, teknikal, juga tetap likuiditas. Karena yang lucu kadang-kadang ada emiten yang masuk LQ45 karena beberapa bulan kemarin tuh dia aktif banget. Tahu-tahu saat ini likuiditasnya bisa kering, bisa hilang gitu. Jadi buat pemula sangat betul sekali perhatikan LQ45 tapi tetap harus dianalisis ulang. Kayak buat filtering biar tidak terlalu banyak saham aja daripada 800 saham di bursa gitu. Saham syariah itu bagus. Bagusnya kenapa? Karena biasanya tingkat hutangnya tuh sangat rendah sekali. Tapi jangan pilih terlalu banyak juga. Jadi kita ada 2 indeks untuk syariah, pilih aja yang indeks yang isinya dikit itu. Itu bisa jadi watchlist juga, jadi nggak perlu liatin 800 saham di bursa. Jadi saham ini naik tinggi, saham itu naik tinggi gitu. Apa namanya?
aduh saya menyesal nih saya nggak punya atau kemarin saya udah jual. Saya selalu bilang bahwa kalau kamu udah jualan saham dan kemudian saham itu naik, udah move on, cari yang lain. Itu anggap kamu ditinggal sama pacarmu, terus pacarmu pacaran sama orang yang lebih ganteng. Jadi Ya relakan sudah. saja ya. Pede aja, perbaiki kegantengan diri atau kecantikan diri dan perbaiki diri sendiri, nanti ketemu yang lebih baik. Jadi analoginya kayak gitu. Dalam ketika melihat suatu analisis, kita harus paham akan time frame, ya kan 1 tahun. Nah itu menarik, karena jangan sampai ekspektasinya besok langsung naik gitu. Jadi ketika kita melihat tren dari satu saham ya beberapa sektor, itu dilihat oh oke, ini kalau fundamental berarti cukup panjang. Kemudian kalau yang dalam jangka menengah itu biasanya saya hold sekitaran 3 bulan sampai 6 bulan. Jika dia trennya masih bagus, itu saya lihat grafik sekitar 3 bulan terakhir, 3 sampai 6 bulan terakhir. Jika patternnya bagus, ada pembalikan arah naik gitu. Jadi yang ikut IG Live saya mungkin udah sering dengar saya ngomong ini gitu. Nah itu saya bisa hold sekitar 3 sampai 6 bulan selama dia nggak ada pembalikan tren turun. Sedangkan kalau untuk swing trading, which is saya jarang sekali swing trading. Ya, jadi yang benar-benar punya waktu mantau, yang swing trading itu memperhatikan candlesticks, pembalikan candle, ngebaca tren seperti itu. Jadi it's little bit tricky, kita butuh effort lebih untuk rentang waktu yang kurang dari 1 bulan itu harus mau belajar grafik. Jika tidak mau repot-repot belajar grafik, maka ambil yang rentang waktunya paling enggak sekitaran setengah tahun sampai 1 tahun atau lebih. Dan tidak semua saham cocok untuk diinvestasi jangka panjang. Tidak semua saham juga cocok untuk di trading jangka pendek. Saham-saham perbankan termasuk saham-saham yang banyak diburu oleh investor besar, terutama ketika lagi crash. Ya, dan perbankan ini mesti diperhatikan secara fundamentalnya, rasio perbankan macam-macam ya, ada NIM, penyaluran kredit dan sebagainya. Dan yang kalau saya perhatikan, saya suka dengan emiten perbankan yang dia tuh nggak terlalu besar di beban bunganya, which is saya agak-agak hati-hati dengan perbankan yang katanya digital-digital itu. Karena mereka biayanya tuh sangat besar sekali. Sebenarnya semua perbankan saya rasa go digital. Ya, OCBC juga digital gitu. Tapi mereka yang benar-benar diberikan label perusahaan yang digital, perusahaan teknologi yang gak ada kantornya atau apa. Bukan hemat, mereka justru seringkali mahal dalam gimmick-gimmick tertentu. Bunganya sangat tinggi sekali. Dan itu menjadi beban buat laporan keuangan mereka. Nah itu yang perbankan yang seperti itu yang saya agak-agak hindari. Kemudian untuk sektor consumer goods sendiri agak slow down kemarin, tapi kita melihat secara valuasi memang masih ada 1 atau 2 sektor consumer goods. Di situ bisa menjadi salah satu diversifikasi. Dan kalau di sini kita ada beberapa emiten yang menarik, jangan all in di satu emiten tersebut. Diversifikasi is very important. Cuman size boleh diberikan lebih besar pada emiten yang memang secara market cap lebih besar dan fundamental lebih bagus tadi, which is perbankan-perbankan yang bukan digital itu tadi. Pesan dari saya adalah mulai aja dulu gitu. Karena kalau nggak mulai dulu nggak tahu rasanya. Kalau pakai akun virtual dan akun beneran itu beda. Kalau akun virtual Anda akan cuan terus. Tapi kalau pakai akun beneran itu ada sisi psikologis yang menurut saya berperan sangat besar sekali gitu. Jadi mulai aja dulu dengan uang beneran, apalagi ini udah dikasih sama OCBC NISP. Saran saya, dapat gratisan kan, jangan dijual. Perhatikan sampai 1 tahun lagi. Ya, bahkan 2 tahun, 3 tahun kan gratisan, nothing tulus. Naik turun ya udah biarin aja gitu. Mau turunnya sampai rugi berapa, biarin aja. Gak ada ruginya. Jadi mulai aja dulu dengan modal yang kecil sambil terus belajar dan follow Instagram saya @elmi_official. Tonton IG Live Senin sampai Kamis jam 8 malam, TikTok jam 8 hari Jumat. Kemudian yang berikutnya tambahin modal
kalau portfolionya udah pada cuan semua, setidaknya satu saham ya itu cuannya itu saya agak strict ya. Di atas 20% karena Anda pemula. Baru boleh nambahin modal. Kenapa? Karena penyakitnya investor atau trader dan yang juga terjadi pada saya adalah di bawah kecil dikit-dikit, iya nurut, start small, iya nurut. Begitu naik sampai atas, gue udah pinter, masukin semuanya dan di situ sebenarnya awal kejatuhannya. Di tahun 2021 awal tuh banyak banget yang nyangkut di sini, sekarang pun masih banyak yang nyangkut. Di pandemi kemarin jumlah investor tuh nambah jutaan orang. Tapi sekarang kemana semua? Nyangkut semua, nyangkuters. Ada yang nyangkut di saham, ada yang nyangkut di kripto. Saya mau cerita juga, cerita jujur, untung ceritain, rugi diceritain. Di kripto itu saya juga merasakan, wih itu lebih gila lagi, makanya jangan ke kripto, jangan ke forex, saham dulu gitu. Karena dia fluktuasinya lebih kenceng. Dan waktu itu saya sempat untung dari salah satu koin ya, yang guguk gitu loh, tahu ya kan? Jadi untungnya tuh dalam beberapa hari itu bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat. Luar biasa tuh. Tambahin lagi modal dan gak lama jatuh. Ya ujung-ujungnya pengalaman 2008 terulang lagi di instrumen yang lain. Jadi dari situ saya belajar. Ada satu teman saya, beliau seorang investor saham juga dan dia investor properti, mengalami hal-hal yang sama dengan saya sampai akhirnya kita berdua sepakat bahwa orang tuh mesti mengalami dulu cuan dan mesti mengalami turun, mengalami naik dan turun. Kalau survive baru dia bisa dibilang investor yang berhasil. Doa saya Bapak Ibu, kalau pas mengalami masa turun, itu sudah bisa antisipasi exit. Dan gak masuk di pucuk di atas, semua mengalami naik turun. Tapi pas turun, jangan sampai lah terjadi kerugian besar. Karena kita sudah belajar. Yang ketiga terakhir beneran terakhir ya. Jangan lupa sebelum berinvestasi, evaluasi diri dulu apakah masih terburu-buru, pengen cepat kaya banget, pengen cepat kaya, oh saya juga mau kok kaya, saya pengen kaya juga. Tapi tidak perlu terburu-buru atau cepat-cepat. Jika masih seperti itu, tanya terus, gali terus kenapa sampai ketemu akarnya, sadari, terima, pernah mengalami hal itu dan rilis. Sebenarnya terlepas dari apa yang tadi saya udah bagikan, jadi saya nggak ulang lagi, itu nomor 1. Nomor 2 sebenarnya adalah kebutuhan dasar itu manusia terpenuhi dulu. Jadi kenapa orang tuh bisa merasa terancam sih? Kenapa orang nggak tenang? Karena dia merasa terancam. Yang buat dia merasa terancam apa? Oh mungkin kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, atau dia punya tuntutan, apalagi kalau ada pinjol. Wah itu bahaya banget itu ya. Bahaya banget, nenek bilang itu berbahaya. Jadi sebenarnya bikin kondisi kita tuh aman dulu. Dan sebenarnya kalau ditanya prinsip dari financial planning, edukasi finansial itu kan dibikin sama barat ya. Jadi negara-negara barat gitu loh. Tapi yang di timur saya tuh mengacu pada ilmu yang kita pelajari di timur ya. Jadi kata orang belajarlah sampai ke negeri Cina. Mereka tuh mengajarkan intinya satu doang kalau dirangkum jadi satu kalimat, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi intinya gaya hidup itu ya secukupnya aja, secukupnya tuh kata cukup yang kita mesti tahu definisinya. Sambil terus bekerja dan kalau buat saya ya investasi itu sebenarnya pelengkap tambahan. Jadi tipsnya jangan resign untuk saham, itu salah banget. Karena begitu resign untuk saham, satu, kamu nggak punya sumber income yang lain. Yang kedua, saham itu nggak perlu sampai ditungguin terus. Ya, nanti kalau ditungguin terus, kamu scalping yang cuan. OCBC, NDSP Sekuritas, yeay. Oke, bercanda. Enggak ya, karena Pak Budi ngajarin untuk long term juga. Jadi jangan berpikir untuk trading for living, biasanya ujung-ujungnya jadi living for trading karena terbajak di situ. Yang ketiga, investasi buat tambahan artinya fokus dengan active income dulu, apalagi masih muda.
definisi muda tiap orang beda-beda dong ya. Kita juga masih Kita muda masih loh. muda gitu ya, kan? umur berapapun gitu ya. Jadi intinya selama kita masih muda, berkaryalah terus. Usia berapapun ya berkaryalah terus. Sambil kalau udah punya uang lebih barulah ditaruh di investasi yang mungkin bisa menjadi passive income atau kalau nggak jadi passive income kasih kita capital gain, portfolio gain, kemudian juga bisa sedikit-sedikit kalau mau dongkrak gaya hidup. Ya yang jadi penyakit sekarang kan semua selalu lirik kiri kanan gitu loh. Mau nahan gaya hidup susah sekali. Jadi balik lagi mesti selesai dengan diri sendiri dulu. Gimana mencukupkan diri dan kalau ngelihat orang lain dibandingin, we just feel okay. Itu sebenarnya kunci dari kebebasan finansial. Kita mungkin ada satu postingan di Instagram saya yang merdeka finansial. Itu saya bahas di situ. Sedia cash. Jadi saya belajar dari Warren Buffett bagaimana orang jadi kaya saat krisis karena dia punya cash. Kalau dia nggak punya cash, waktu krisis jadinya cuman bengong lihat doang gitu. Ya jadi yang bisa jadi kaya OKB lah, kadang-kadang ada orang bilang oh ini orang kaya mendadak nih. Sebenarnya nggak kaya mendadak, dia udah punya cash tapi nggak kelihatan aja. Kayak gaya hidupnya biasa-biasa aja gitu. Jadi ketika cashnya dikumpulin, Warren Buffett bilang Berkshire Hathaway dan dia pribadi itu selalu punya cash dalam kondisi market naik ataupun market turun. Semakin market tinggi naiknya, dia semakin punya cash gitu loh. Jadi itu cara berpikir yang contrarian, di mana kebalikan dengan orang-orang yang amatir. Kayak dulu saya pertama mulai saham yang kena emosinya, semakin tinggi justru malah semakin banyak masuk di situ. Salah. Semakin tinggi justru malah kita semakin kumpulin cash. Karena krisis itu datang, dulu saya krisis 2008 terus naik kencang sampai 2013 saya berpikir kapan lagi crash. 2013 IHSG cuma turun belasan persen. 2018 saya pikir turunnya dalam 17% doang. Ya terima kasih buat Bapak Jokowi yang sudah membantu dengan sangat baik sekali, kerja sangat baik sekali. Perekonomian kuat gitu. Saya mikir-mikir kapan ini jatuh ya. Saya nunggu saham-saham perbankan kapan jatuh. Udah sedia cash dia nggak jatuh-jatuh. Jadi agak-agak ini juga nih berharapnya saham jatuh. Beneran jatuh pas pandemi. Wah excited banget tuh. Maret 2020 jatuh tuh. Wah, saham-saham perbankan bagus-bagus semuanya. Jadi diskon ya itu ya. ya. Jadinya beli dong, beli. Tapi saya berpikir seperti krisis 2008 waktu itu saya pikir bakalan jatuh lebih dalam. But this time is different. Nggak semua history repeat itself karena the Fed dan juga pemerintah Amerika tuh mereka memberikan kebijakan stimulus dan moneter yang sangat longgar. Jadi uang tuh beredar sangat banyak dan mereka pada beli saham, kripto semuanya naik gitu. Uang beredar sangat banyak dan mereka nggak mau taruh duit di bank yang suku bunganya 0 gitu. Nah jadi di situ sebenarnya waktu kita untuk masuk. Tapi jujur sih saya ada kejual. Untuk saham-saham bagus itu ada kejual dan saya buyback lagi di harga yang agak atas untuk long term investing. Udah saya nggak jual lagi sampai sekarang. Tapi ada yang trading juga ya. Jadi ada portfolio trading dan investing. Makanya buka rekening. Pertanyaan terbaik sih ya, yang saya pernah datang di seminar gitu ya. Ini pertanyaan terbaik, karena ini sangat mengingatkan sekali pada posisi saya dulu sebagai seorang investor pemula. Jadi ketika saya berinvestasi saham ataupun trading saham, saya tuh mendengar berbagai macam strategi, berbagai macam cara, yang kadang orang yang satu bertolak belakang dengan orang yang lain. Jadi seperti mungkin saya sedikit komentarin tentang strategi Pak Lo ya Pak ya. Beliau tuh mengikuti Benjamin Graham yang valuasi murah, pokoknya valuasi murah tok gitu. Dan diikuti oleh Warren Buffett. Dan sekitar tahun 1960-an Warren Buffett itu dia sudah mulai mix dari value investing, strategi penjamin saham itu dimix dengan growth investing. Belajar dari Charlie Munger dan Philip Fisher. Di situ saya mulai mikir kayak kenapa ya nggak yang murni value investing. Oh singkat cerita ternyata saham-saham yang Benjamin Graham pilih yang mungkin seperti gayanya Pak Lo ini secara valuasi murah tapi secara likuiditasnya itu nggak bisa gede. Sehingga kalau mau masuk ke situ Berkshire Hathaway semakin besar itu duit semakin banyak itu agak susah. Kesimpulannya harus gimana?
deal dengan emiten. Dan karena dia belinya banyak, maka dapat privilege, harga lebih murah. Nah saya nggak tahu apakah Pak Lu begitu juga gitu. Tapi ternyata setelah saya mencoba mengikuti cara ini, ya namanya orang punya gaya masing-masing gitu ya. Jadi setelah saya mengikuti, saya kok merasa sulit ya mencari saham-saham yang benar-benar cigar butt. Istilah cigar butt itu kayak puntung rokok yang dibuang tapi masih nyala. Jadi diambil, itu prinsipnya Benjamin Graham gitu. Jadi saya susah sekali mengikuti saham-saham seperti itu karena saya mau cuan. Kadang-kadang valuasi murah tapi nggak naik-naik. Ya kalau Pak Lo investor yang sudah dari dulu sudah menabung cuan, dia nggak naik-naik lama selama berapa tahun ya mungkin masih nggak apa-apa. Tapi buat investor pemula kadang-kadang itu confusing. Itu kayak kok nggak naik-naik ya. Sehingga akhirnya untuk teman-teman yang masih retail dan saya pribadi saya belajar strategi yang lain. Secara teknikal saya belajar strategi dari Nicholas Darvas dan Jesse Livermore. Jesse Livermore itu dia jago banget, cuman agak-agak gila dia secara mentalnya, dia terburu-buru pengen cepat kaya, money managementnya nggak ada. Tapi Nicholas Darvas dan Jesse itu dia sama, pakai lihat tren, padahal dulu nggak ada chart. Jadi dia kayak ngelihat tape reading aja kayak gitu. Akhirnya saya pikir, oke, saya lihat perusahaan ini fundamentalnya bagus, tapi kenapa dia bisa naik kenceng? Di 2012 saya tarik mundur saham-saham itu, saya cari ciri-cirinya ternyata sama. Pas dia sebelum rally itu terjadi tanda-tanda akumulasi harga dan volume. Pas dia harganya naik, volumenya naik. Pas harga naik, volumenya naik. Pas harga turun, volumenya kecil. Jadi terlihat di situ tanda-tanda akumulasi. Akumulasi siapakah? Apakah akumulasi BD? Tidak tahu. Pokoknya akumulasi aja, orang kaya akumulasi gitu. Nah itu ikan besar akumulasi, kita ikan-ikan kecil. Saya melihat, saya combine dengan strategi tersebut secara melihat bukan bid over ya, melihat price and volume di situ. Buat retail, buat saya pribadi, saya merasa itu lebih cocok. Dan ketika dia breakout dari sideways panjang di bawah masa akumulasi, dia breakout, itu kita nge-hold juga nggak yang buru-buru jual. Jadi nggak yang trading harian, tapi nggak yang menunggu sampai bertahun-tahun lama. Jadi sebenarnya ini masalah preferensi. Nah preferensi gimana kalau nggak dicoba nggak tahu gitu. Jadi kalau saya pribadi sih value investingnya jujur saya nggak berani kayak strateginya Pak Lo itu benar-benar saham yang biasanya tuh second liner atau kadang-kadang yang third liner. Beliau berani di valuasi yang sangat murah. Profil resiko saya belum seberani itu. Sehingga saya combine dengan melihat price and volume, begitu price and volume-nya udah mulai bagus saya masuk. Dan di situ lebih cepat fruitful buat yang retail yang duitnya mungkin belum sebesar institusi. Tapi kembali lagi menjawab pertanyaan tentang banyaknya informasi. Jadi kalau mengikuti satu orang dengan orang yang lain itu punya cara masing-masing. Ya, ada yang orang dia berhasil dari value investing, maka dia biasanya akan value investing terus. Ada orang yang berhasil dengan scalping, dia akan scalping terus, kontennya scalping. Dan saya berteman dengan teman-teman scalper tapi saya nggak bisa scalping. Kadang saya mau IG live bareng ya, sorry to say, follower dia maunya bahas scalping, follower saya maunya bahas yang jangka menengah. Jadi ya oke lah berteman gitu, tapi pilihan dia begitu. Ada orang yang view-nya maunya growth investing. Tahu nggak growth investing? Maunya perusahaan yang growing tapi valuasi mahal. Cuan nggak? Ada loh yang cuan loh. Kan itu bertolak belakang dengan ilmu value investing. Jadi kalau mengikuti mungkin edukator saham atau orang-orang yang suka sharing, passionate sharing saham, itu bisa ilmunya kayak bertolak belakang semua. Ya masa saya narsis, saya promosiin diri sendiri terus gitu nggak kan ya. Jadi follow-nya OCBC NISP juga, belajar dengan research, analis tuh udah benar gitu. Jadi baca laporan keuangan benar. Jadi intinya adalah mulai aja dulu dan ketika kita belajar itu kita seperti melihat titik-titik banyak. How to connect the dots sampai jadi satu gambaran yang utuh, itu butuh waktu. Makanya
mulai aja dulu, belajar dulu supaya investasimu bisa menyala.